Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada pembahasan tentang al-wudu wal ghusl as-salah. Ya. Yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, wudu, ghusl wal ghuslu yaitu mandi. Yang dimaksud di sini ialah mandi wajib. Kemudian wassalatu ialah salat. Ini perkara-perkara yang dianggap ringan, tetapi justru menjadi malapetaka bagi orang-orang yang meringankannya. Ya, salah satu azab kubur itu adalah diakibatkan oleh sikap meremehkan kewajiban mencuci kemaluan dari najis ketika berhajat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Ya, yang berarti kalau sudah kaitannya dengan azab kubur itu lebih dahsyat daripada segala kengerian di dunia. Segala kengerian di dunia. Ya, ini azab kubur. Bayangkan perkara bersuci dari najis itu resikonya ialah ancaman azab kubur. Na'udzubillah. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Perlu diketahui siapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini muridnya, salah satu murid senior dari Syekh bin Baz rahimahullah. Telah meninggal juga. Dan juga salah satu murid senior daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini salah satu guru daripada Syekh bin Baz. Ya. Jadi Syekh bin Utsaimin belajar dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga dari Syekh bin Baz. Yang Syekh bin Baz ini kedudukannya murid daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau Syekh bin Utsaimin ini bertempat tinggal di Unayzah, kota kecil di wilayah provinsi Qasim di Saudi sana. Qasim itu wilayah Najd. Ada di sana di dekat di provinsi Qasim itu ada namanya kota Raf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu azab Allah yang pernah turun yaitu kota Raf ini tadi. Provinsi Qasim termasuk daripada markas gerakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah Najd. Ya. Gerakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di Qasim ini. Ibu kota Qasim adalah Buraidah. Sedangkan Unayzah
yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tinggal padanya itu, yaitu kota kecil. Dari pesantren beliau, dari tempat beliau bertempat tinggal, itu keluar para murid-murid yang tersebar di seluruh Saudi. Dan Ustaz Muhammad Omar As-Sewet ini sempat 1 tahun belajar di tempat beliau ini, tempat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Nah, kita baca keterangan beliau rahimahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidil khalqi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين: هذه رسالة صغيرة. Ini adalah risalah, artikel, buku yang saghirah, yang kecil, ringkas, fil wudu'i wal ghusli was salati, yang membahas tentang masalah wudu, tentang masalah mandi, dan tentang masalah salat, ala hasbi ma ja'a fil kitabi was sunnati, sesuai dengan keterangan yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini adalah alim dari ulama Hambali, ahli dalam fiqh Hambali. Tetapi beliau juga di samping ahli dalam fiqh Hambali, beliau sangat banyak mengkritik mazhab Hambali dalam banyak perkara. Ini kelebihan beliau. Al-wudu, perkara wudu sekarang. Al-wudu'u taharatun wajibatun. Wudu itu ialah taharah, bersuci. Bersuci yang wajibah, yang wajib. Bersuci dari apa? Minal hadatsil asghari, dari hadas kecil. Al-hadas itu adalah suasana yang dalam kondisi batalnya wudu. Hadas itu ada al-hadatsul asghar, ada al-hadatsul akbar. Al-hadatsul akbar yaitu junub karena berjima, karena keluar mani dari kemaluan, karena haid, karena nifas. Ini namanya al-hadatsul akbar, ya, yang tidak bisa kita melepaskan diri dari al-hadatsul akbar kecuali dengan mandi besar, mandi junub. Kalau al-hadatsul asghar, hadas kecil, itu seperti apa? Kondisinya itu seperti orang yang habis kalbauli, orang yang kencing, wal ghaiti, orang yang buang air besar, warrihi, keluar angin, ya, keluar angin dari dubur. Bahkan juga ada keluhan dari ibu-ibu. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu itu menanyakan
bagaimana hukumnya kalau keluar angin itu dari kubul? Ya sama saja hukumnya. Keluar angin dari kubul, kemaluan depan, sama hukumnya dengan keluar angin dari dubur. Ya persis sama keadaannya, bersuara juga seperti keluar angin dari dubur. Ya. Dari mana ketentuan demikian? Qiyas. Karena memang ada kasus yang belum pernah diterangkan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi hukum asalnya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu najis, kecuali yang ada keterangan kalau itu tidak najis. Sekarang ada mani, itu ada keterangan kalau itu tidak najis, ya. Maka ini terkecuali, walaupun keluar dari kubul, kemaluan depan, ya. Sekarang ada nggak keterangan yang menyatakan bahwa angin yang keluar dari kubul kemaluan depan itu tidak najis? Kalau tidak ada keterangannya, maka kembali pada hukum asalnya. Segala sesuatu yang keluar dari kedua kemaluan itu adalah najis. Begitu. Jadi ar-rih, angin, baik yang keluar dari dubur, dan ini keumumannya, maupun yang keluar dari kubul, dan ini adalah keadaan tertentu pada orang tertentu. Wan-naumul amiqu, tidur yang amiq itu nyenyak, ya, tidur yang nyenyak. Nah ini memang masih menjadi pembahasan. Tidur yang nyenyak itu apakah membatalkan wudu atau tidak? Sebab masalahnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada riwayat yang memberitakan di situ bahwa suatu hari ketika para sahabat sudah bersaf-saf untuk menunaikan sholat Isya, terus ada seorang sahabi minta waktu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbicara empat mata. Akhirnya sudah qomat, padahal Rasulullah memenuhi permintaan orang ini. Nah, keluarlah Rasulullah SAW dengan sahabi ini dari masjid, berbincang-bincang masalah yang dimintakan oleh sahabi ini. Karena lama perbincangannya, sampai orang yang sudah berdiri bersaf-saf untuk siap menunaikan sholat Isya akhirnya tidur. Sampai saking nyenyaknya mereka tidur, suara ngoroknya itu kedengaran keluar masjid. Begitu. Setelah itu Rasulullah SAW selesai dengan orang ini, masuk kembali ke masjid, dan dibangunkanlah orang yang sudah ngorok itu tadi untuk segera sholat dalam keadaan tidak lagi berwudu. Riwayat ini yang menjadi perbincangan, perdebatan di kalangan para ulama. Apakah tidur yang nyenyak, an-naumul amiq, itu membatalkan wudu atau tidak? Begitu. Sebagian ulama seperti Imam Malik dan sebagainya mengatakan tidak membatalkan wudu dengan dalil hadis ini. Sebagian lagi menyatakan itu membatalkan wudu karena adanya hadis yang dikatakan al-ainu wika'us sahm,
fa idza namatil 'ainu utliqal wika atau kama qala. Mata itu adalah kedua mata itu pengikat daripada tali ikatan di dubur. Apabila kedua mata itu tidur, terlepaslah ikatan itu, sehingga keluar angin dan sebagainya tanpa dirasa. Ya, nah ini hadis yang kemudian daripadanya dipahami bahwa tidur itu pembatal wudu. Nah, sehingga hadis yang di dalam Bukhari Muslim tadi difahami oleh para ulama yang mengatakan tidur itu pembatal wudu, ialah bahwa tidur yang dilakukan sampai keluar suara mendengkur itu dalam kondisi duduk katanya. Nah, begitu perdebatannya. Baik, sekarang kita dapati bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk dari para ulama yang menyatakan tidur itu pembatal wudu. Wa aklu lahmil ibli, dan termasuk al-hadatsul asghar ialah aklu makan lahmil ibil, daging onta. Kalau ini tidak ada perselisihan para ulama sepakat, karena hadisnya sharih. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan makan daging onta itu tidak membatalkan wudu, maka itu sesungguhnya berlawanan, berhadapan dengan hadis Nabi yang tegas menyatakan batalnya wudu bagi yang makan daging onta. Ya. Ini al-hadatsul asghar yang menyebabkan orang itu harus melakukan taharatun wajibah, bersuci yang wajib, yang menyebabkan orang itu harus melakukan al-wudu, berwudu. Ya. Nah, dibahas sesungguhnya di dalam hal al-hadatsul asghar itu bagaimana mensucikan diri dari kencing setelah kencing, adat sopan santun yang dituntunkan dalam bersuci. Seperti ketika kencing itu hendaknya duduk, jangan berdiri. Dipahami oleh para ulama tuntunan Rasul supaya duduk itu agar air kencing yang najis itu tidak memercik ke banyak tempat. Ya, dituntunkan untuk duduk. Kemudian dituntunkan untuk melakukan kencing itu atau buang air besar jangan di jalanan umum, karena mengganggu orang yang lewat, baunya tidak sedap, ini mengganggu orang yang lewat. Nah, sangat keras larangan Nabi dalam hal itu. Juga jangan buang air besar atau kecil di tempat orang mengambil air, sumber-sumber air, atau orang mengambil air. Ini dilarang karena merugikan banyak orang. Dilarang pula buang air besar ataupun kecil di tempat pemandian umum, hammam, kolam yang tidak mengalir.
Kalau sungai itu kan mengalir, itu tidak ada halangan apa-apa. Dengan syarat mengalirnya itu deras. Ya, ini tidak mengganggu, tidak menimbulkan polusi. Ya, tapi yang dilarang itu ialah yang keras sekali larangannya, tegas, ialah buang air besar ataupun kecil di tempat yang menggenang dan tidak mengalir. Nah, kemudian juga ada sopan santun dalam buang air besar ataupun kecil. Dilarang berbincang-bincang ketika buang air besar ataupun kecil. Ya, ini dibenci oleh Allah, kata Nabi. Bayangkan, perkara adab sopan santun buang air besar ataupun kecil menimbulkan bahaya, dibenci oleh Allah. Juga di dalam hal buang air besar ataupun kecil dilarang menjawab salam. Kalau ada orang salam, Assalamualaikum, nah, dari luar kamar mandi, kemudian Waalaikumsalam, padahal masih buang air besar atau kecil. Ini tidak boleh. Sampai Nabi SAW pernah dalam keadaan kencing itu disalami, Assalamualaikum ya Rasulullah, nggak jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, nggak jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, nggak jawab lagi. Yang ketiga itu Rasulullah memberi isyarat untuk tidak melanjutkan salamnya karena tidak akan menjawab. Jadi tidak boleh menjawab salam orang dalam keadaan buang air besar ataupun kecil. Ya. Kemudian juga dalam buang air besar ataupun kecil itu ada adab sopan santun bersuci daripadanya, yaitu bersuci itu dengan benda padat atau benda cair. Benda padat itu dilarang memakai tulang. Ya. Kenapa kok dilarang memakai tulang? Nabi menjelaskan, karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kamu dari kalangan jin. Tidak boleh kamu mengganggu mereka. Kamu sendiri tidak mau diganggu oleh jin, ya kamu jangan mengganggu jin. Gitu. Dilarang beristinja dengan benda padat, yaitu dalam bentuk kotoran hewan yang sudah memadat, tidak boleh dipakai. Ya. Juga di dalam beristinja itu ada dituntunkan sesuatu yang afdal. Mana yang afdal, dengan beristinja dengan benda padat atau dengan benda cair? Yang lebih utama ialah dengan cair, air bersih. Lebih utama lagi ialah beristinja dengan benda padat, setelah itu dibersihkan dengan benda cair. Ini lebih utama lagi, 2 kali lipat keutamanya. Mengapa Allah turunkan ayat yang menyatakan innallaha yuhibbul ladzina innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Ayat ini, kata para mufassirin, antara lain diturunkan sebagai pujian kepada orang-orang Ansar. Bagaimana orang Ansar itu dipuji seperti ini? Karena mereka itu suka beristinja
ketika bersuci dari hadas kecil dengan benda padat dulu, baru kemudian dengan air. Jadi double. Ini apa? Pujian Allah kepada mereka, sehingga dikatakan lebih utama beristinja itu dengan dua-duanya. Iya. Juga dilarang dalam dalam membuang air besar ataupun kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Jadi kalau di Indonesia berarti dilarang menghadap barat ataupun timur, ya. Ngantuk. Pengaruh hujan atau pengaruh kurang tidur tadi malam. Oh, obat. Oh, sedang minum obat. Allah yashfiq, la ba'sa tahur insyaallah. Allah musta'an. Dilarang kalau di Indonesia menghadap barat, dilarang menghadap barat atau timur, berarti menghadap utara atau selatan. Ya. Nah, kemudian juga dilarang untuk membaca ayat-ayat Quran atau menyebut nama Allah ketika berbuang air besar ataupun kecil. Ya. Nah, ini adab sopan santun dalam buang air besar ataupun kecil. Dituntunkan Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuthi, dari setan lelaki, wal khaba'ith, setan perempuan. Begitu. Nama setan yang ada di WC itu al-khabithah, al-khabith, jamaknya ialah khubus. Kalau setan perempuan al-khabithah, jamaknya ialah al-khaba'ith. Berlindung dari setan lelaki, setan perempuan. Bismillahnya untuk melindungi aurat kita, untuk jangan dilihat oleh para jin, para setan. Sedangkan doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu agar Allah melindungi kita dari gangguan setan-setan lelaki maupun perempuan. Ya. Ya, gangguan macam-macam. Bisa jadi dalam bentuk lamunan-lamunan, bisa jadi dalam bentuk ya segala perkara. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Daqaiqut Tafsir, orang itu ketika beliau membahas masalah kesurupan, kalimat kesurupan itu, bahwa Bani Adam itu mempunyai kelemahan-kelemahan dari syaitan, dari jin-jin jahat. Yaitu ketika, antara lain beliau sebut ketika masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi itu dalam keadaan lemah posisinya, gampang untuk diganggu kesurupan padanya. Ada beberapa posisi yang lemah. Pertama seperti ketika dia tidur, makanya dituntunkan untuk berdoa ketika mau tidur. Bismikallahumma amutu wahya. Karena posisinya lemah, orang tidur itu gampang diganggu dan kesurupan padanya. Syaitan masuk pada tubuh Bani Adam pada waktu tidur. Kedua,
dalam posisi yang sedih, yang kesedihan yang berat. Ini mental sedang demikian gampang dimasuki oleh syaitan, gampang kesurupan. Makanya kita dituntutkan kalau dalam menghadapi musibah itu banyak-banyak mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, istirja, istilahnya istirja, nah, yaitu menyatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran, karena dalam posisi itu kita lemah dari kemungkinan gangguan syaitan. Keempat, ketika kita ini gembira yang sangat, itu juga lemah posisi kita dari kemungkinan kesurupan. Makanya kita dituntutkan kalau gembira dapat berita menggembirakan, sujud syukur. Ya, Rasulullah SAW bila mendapatkan berita gembira, sajada lillahi syukran, sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Ya. Kemudian ke berapa? Ke-6. Ya. Kelima. Nah, kelima yaitu ketika masuk kamar mandi tersebut. Ke-6, nah, ketika wanita itu dalam keadaan haid atau nifas, lemah, atau pria wanita dalam keadaan junub. Nah, kalau dalam keadaan junub, makanya suruh cepat-cepat bersuci dengan melakukan mandi junub. Atau kalau mau tidur dalam keadaan junub, itu memang dituntutkan berwudu seperti wudunya sholat. Ya, ketika mau tidur dalam keadaan junub, karena malas untuk mandi, ya sudah wudu saja terus tidur. Mau makan dalam keadaan junub, wudu seperti wudu sholat. Ya, dituntutkan demikian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian kondisi-kondisi manusia itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan haid dan nifas itu perempuan ya jangan lepas dari, kalau tidak sholat, tidak puasa, terus kemudian tidak zikir, tidak wirid, wah itu bahaya. Ketujuh, ketika tenggelam matahari dan ketika terbit matahari, ini kondisi lemah manusia. Nah, oleh karena itu ada tuntunan wirid pagi dan petang. Pagi itu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu waktunya wirid pagi. Ya, wirid petang yaitu waktunya setelah sholat asar sampai tenggelam matahari, ya, sampai waktu isya. Itu wirid pagi. Ya. Nah, itu dalam rangka untuk mempertahankan diri dari gangguan syaitan. Ya. Dari gangguan syaitan. Begitu. Sebab kalau tidak, kita dalam posisi lemah ketika dalam kondisi demikian.
Nah, jadi kita memahami posisi-posisi demikian. Dalam hal ini termasuk posisi ketika di kamar mandi atau di tempat buang air besar ataupun kecil. Tempat buang air besar atau kecil itu bisa jadi WC, tapi bisa jadi jalan di pinggir jalan, apakah itu di hutan ataukah di pokoknya di tempat yang tidak terlihat manusia dan tidak menjadi tempat lalu lalangnya orang, ya begitu. Mamanya di pinggir jalan karena sudah ingin buang air dan mau nunggu pom bensin masih jauh, atau mau cari tempat WC umum masih repot, ya sudah, minggir cari tempat yang tersembunyi. Enggak ada air, ya istinja dengan batu 3 biji. Lu rasanya masih belum bersih, ya sudah dianggap bersih oleh syariat kalau sudah bersuci dengan 3 batu itu. Begitu. Ya. Tisu boleh saja. Nah, ya. Nah, dari mana kebolehannya? Karena ada pula riwayat bahwa sahabat itu bersuci dengan kain. Ya, tisu kain kan modelnya persis sama ya, kondisinya. Nah, iya. Nah, apalagi kondisi hotel-hotel sekarang, sebagian hotel itu tidak menyediakan air untuk WC-nya. Allah musta'an. Latah dengan syarat. Jadi hanya menyediakan tisu. Ya sudah, apa boleh buat? Toh juga tisu ini salah satu alat istinja. Jadi yang dilarang hanyalah batu tulang atau kotoran hewan yang sudah memadat itu. Hanya itu. Kaifiyatul wudu. Bagaimana cara wudu sekarang? Allahumma shayban nafi'an. Itu nasib kalau hujan berdoa Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, semoga ini adalah hujan yang bermanfaat. Dan di kala hujan deras itu doa itu makbul. Ya. Apalagi di majelis ilmu dan hujan deras di bulan Ramadan. Lengkap. Ya Rasulullah, hujan-hujanan. Iya, membuka hendaknya. Iya. Iya, kadang-kadang artinya tidak mesti begitu. Karena memang hujan itu kalau di Madinah atau di Mekah setahun itu sekali. Sekali aja, selesai. Nah, di sini tiap hari, waduh, mulai.
Jamuran nanti. Iya. Iya. Sunnah dapat pahala. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau sunnah mengandung efek, resiko sakit umpamanya, ya jangan. Lihat kondisi badan. Kalau kondisi badan sedang fit, hujan-hujanan ya nggak ada masalah. Ya seperti jangankan sunnah, wajib aja puasa menimbulkan efek yaitu sakit, ya nggak boleh. Kan gitu, perkara wajib padahal. Iya, apalagi perkara sunnah. Kaifiyatul wudu, cara wudu sama. Ayyanwi al-wudu'a biqalbihi, berniat wudu biqalbihi dengan hatinya, biduni nutqin bin niyyati, biduni nutqin bin niyyati, tanpa nutqin, tanpa mengucapkan, bin niyyati, tanpa mengucapkan niat, tanpa mengucapkan dengan lisan. Niat itu nawaitu apa? Wudu'a lillahi ta'ala, tanpa begitu. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi itu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yantiq bin niyyati fi wudu'ihi wala salatihi wala syai'in min ibadatihi. Karena Nabi SAW ya lam yantiq, tidak berbicara, bin niyati, tidak mengucapkan niat, fi wudu'ihi, dalam wudu'nya, wala salatihi, dan tidak pula mengucapkan niat dalam salatnya, wala syai'in min ibadatihi, dan tidak pula mengucapkan niat syai' sedikit pun min ibadatihi, daripada ibadah-ibadahnya, kecuali haji. Kecuali haji. Ketika kita berpakaian ihram di miqat, mau masuk ke wilayah tanah haram untuk menunaikan umrah atau haji, itu kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan kalau memang mau haji, labbaik Allahumma umratan kalau mau umrah, begitu. Kalau mau haji badal, yaitu menghajikan orang lain, menghajikan siapa? Bapak ibu yang telah wafat, labbaik Allahumma, sebut namanya. Labbaik Allahumma Muhammad kalau namanya Muhammad, labbaik Allahumma Ali, labbaik Allahumma Rasulullah. Ya, haji badal. Nah itu khusus niat, mengucapkan niat di dalam pelaksanaan ibadah. Ini yang ada contohnya hanya ketika menaikkan haji. Tidak demikian nggak boleh. Iya. Jadi Rasulullah SAW tidak mengucapkan niat di dalam segenap ibadahnya kecuali haji. Waliannallaha ya'lamu, karena Allah itu ya'lam, mengerti, ma fil qalbi, apa yang ada di dalam hati. Fala hajata an yukhbira amma fihi
maka tidak ada keperluan untuk memberitahukan kepada Allah apa yang ada dalam hatinya. Ya, usolli atau nawaitu sauma ghadin atau yang nggak perlu kamu beritahukan. Allah Maha tahu apa ini hati. Jadi niat pertama, ya, niat di hati. Yang kedua, sanian, summa yusammi fayaqulu bismillah, kemudian mengucapkan, yusammi artinya berbismillah, dengan mengucapkan bismillah. Apa bismillahirrahmanirrahim? Tidak, contohnya bismillah dari Nabi. Ya kalau contohnya bismillah, ya bismillah aja. Begitu. Jangan menganggap, oh kalau lengkap bismillahirrahmanirrahim berarti lebih bagus. Loh, masa perbuatanmu lebih bagus dari perbuatan Nabi? Nabi bilang bismillah. Kalau kamu mengatakan bismillahirrahmanirrahim lebih bagus, oh berarti mungkin ada orang yang lebih bagus perbuatannya dari Nabi. Nggak mungkin. Ya, justru yang contohkan oleh Nabi adalah terbagus. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa yang dicontohkan Nabi itu terbagus? Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul itu bagi kalian ada uswah hasanah, teladan yang baik, yang terbaik bagi siapa yang bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan bagi mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, dengan ayat ini maka yang dilakukan oleh Nabi pasti terbaik. Jadi tidak mungkin ada orang yang amalannya lebih baik daripada Nabi. Begitu. Ya. Salisan, yang ketiga, summa yaghsilu kaffaihi salasa marratin. Kemudian yaghsilu mencuci kaffaihi kedua telapak tangannya salasa marratin 3 kali. Ya. Ya. Setelah mengucapkan bismillah, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dengan menyilang-nyilang pada jari jemarinya. Ya. Sampai pergelangan tangan. Telapak tangan sampai pergelangan tangan. Rabi'an, yang keempat, summa yatamabmadu, kemudian yatamabmadu berkumur, yatamabmadu berkumur, wa yastanshiqu dan menghirup air ke hidung, yastanshiq. Bil ma'i, dengan air, salasa marratin 3 kali. Berkumur sambil memasukkan air ke hidung, kecuali dalam keadaan puasa jangan terlalu keras menghirupnya. Ya, 3 kali.
khamisan, yang kelima. Kemudian yaghsilu wajhahu, mencuci wajahnya salasa marratin, 3 kali. Tsumma yaghsilu wajhahu salasa marratin, kemudian mencuci wajahnya 3 kali minal udhuni ilal udhuni, dari telinga ke telinga, batasnya. Arbon, lebarnya. Arbon, lebarnya, dari telinga ke telinga. Wa min manabati sya'rir ra'si, manabat, yang, dan dari manabat, tempat tumbuhnya sya'rir ra'si, rambut kepala, dari tempat tumbuhnya rambut kepala di dahi, di ujung dahi, ila asfalil lihyah, sampai ke bagian asfal, bagian bawah al-lihyah, jenggot, tulan, dari perkara panjangnya, lebarnya dari telinga ke telinga, panjangnya dari ujung dahi, tempat tumbuhnya rambut kepala, sampai ke dagu, yaitu tempat tumbuhnya jenggot. Tulan, panjangnya, dari sisi panjangnya, arbon, lebarnya. Nah, jadi semuanya termasuk yang sering dilupakan atau diabaikan, yaitu mencuci. Ketika mencuci wajah itu, apa yang di bawah di bawah telinga ini, di bawah telinga ini, pelipis bagian belakang ya, sampai ke dagu. Ini sering yang diabaikan karena mencuci begini sampai yang di bawah telinga itu kering, tetap kering. Ini hati-hati. Harus berhati-hati sampai batas antara kepala dengan leher. Ya. 3 kali. Mencuci wajah demikian 3 kali. Ya. Kalau bagi yang berjenggot itu menyilang-nyilang jenggotnya dengan air, gitu. Hadisan yang ke-6, tsumma yughsilu, kemudian mencuci yadaihi, kedua tangannya, salasa marratin, 3 kali, min ru'usil asabi'i, dari ujung-ujung asabi', jari jemari, batasnya, ilal mirfaqaini, sampai ke siku, kedua siku, mirfaqain, kedua siku. Yabda'u bil yumna, mulai dari kanan, mencuci tangan kanan dengan ukuran tadi, dari ujung jari jemari tangan sampai ke siku. Ini batasnya. Saya melihat sering orang itu terlewatkan wudu, mencuci tangan itu pada sikunya. Sikunya masih kering. Ini hati-hati. Harus
dipastikan sampai betul-betul sikunya terkena air wudu itu. Yabda'u bil yumna tsummal yusra, mulai dari tangan kanan kemudian ke tangan kiri. Ketujuh, sabi'an, thumma yamsahu ra'sahu marratan wahidatan. Thumma yamsahu ra'sahu marratan wahidatan. Kemudian yamsah, mengusap apa? Ra'sahu, kepalanya, marratan wahidatan, satu kali. Yaitu caranya bagaimana? Yaballu yadaihi, yaballu membasahi, yadaihi membasahi kedua telapak tangannya dengan air. Summa yamurruha, kemudian menjalankannya, min maqdami ra'sih, dari bagian depan kepalanya, yaitu dari ujung dahi, dengan diletakkan kedua telapak tangan pada kepala itu, ya. Kedua telapak tangan itu bukan bertumpukan tapi bersambungan, bukan begini tetapi begini. Nah, ya. Kemudian dijalankan dari bagian depan itu ke ila muakhirihi, ke bagian belakang, terus ke belakang, ila muakhirihi. Thumma ya'udu ila muqaddamihi, kemudian kembali ke depan. Gitu. Apa balik lagi untuk merapikan rambut? Tidak. Nah, nanti aja setelah selesai wudhu baru mau merapikan rambut, kembalikan itu nanti setelah wudhu. Sebab kalau ketika wudhu kamu begini terus balik lagi ke depan, terus kamu dengan alasan mau merapikan, nah berarti nambahi kaifiyat wudhu, itu beda. Jadi kalau alasan merapikan nanti, jangan waktu itu, selesaikan dulu wudhu sampai selesai baru kamu rapikan, begitu. Nah, itu sekali dilakukan. Jaminan yang ke-8, summa yamsahu udhunaihi marratan wahidatan. Kemudian mengusap udhunaihi, kedua telinganya, maksudnya kedua daun telinganya, marratan wahidatan fi samakihima, lubang telinga, dimasukkan ke lubang telinga kedua jari telunjuknya itu. Wa yamsahu bi ibhamaihi, dan mengusap dengan ibham ibu jari, kedua ibu jarinya mengusap zahirihima, punggung daripada daun telinga itu, begitu ya, dari daun telinga paling ujung paling bawah
diusap sampai punggung daun telinga paling atas. Gitu. Nah, di sini ada, sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, ada dua riwayat. Riwayat yang satu yaitu bergandengan dengan mengusap kepala. Jadi langsung mengusap kepala, begini terus langsung mengusap telinga. Ada pula riwayat habis mengusap kepala terus mencelupkan lagi kedua telapak tangan ke air, kemudian mengusap telinga, daun telinga. Ya, semua kedua-duanya katakan bisa dilakukan. Tasi'an yang ke-9, summa yughsilu rijlaihi, kemudian mencuci kedua telapak kakinya. Salasa marratin, 3 kali. Min ru'usil asabi'i, batasnya yang dicuci yaitu dari ujung jari jemari kaki ilal ka'baini, sampai kepada kedua mata kaki. Itu batasnya. Dicuci bukan diusap. Ya. Dengan menyilang-nyilangkan pada antara jari jemari kaki itu. Yabda'u bil yumna tsummal yusra, mulai dengan kanan, tsummal yusra, kemudian kiri. Ya. Nah, ini apa? Cara berwudu yang wajib. Setelah itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Katakan itu dhaif, tapi hasan riwayatnya. Allahumma ja'alni minal yang ini perkara-perkara yang sebagian wajib, sebagian sunnah. Yang wajib itu ialah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Disebutkan 3 kali enggak di sini? Enggak. Apabila kalian bangun untuk sholat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan cucilah kedua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah pada kepalamu itu. Wa arjulakum, dan cucilah kedua telapak kakimu. Ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Ini yang wajib. Kemudian mau sempurna ya 9 poin ini. Sampai ini tenggok.
tengkuk. Nah, ukuran airnya tidak ada. Karena Rasulullah SAW pernah berwudu dengan satu mud. Satu mud itu segini ukurannya. Nah, iya. Jadi berarti cuma menyeka aja. Ya. Rasulullah SAW berwudu satu mud. Kenapa mengotori? Kalaupun kotor ya nggak apa-apa. Nah, yang penting kan tidak najis. Iya. Hah? Air musta'mal. Ya, itu dari mazhab Syafi'i. Iya. Air musta'mal itu kalau kurang dari 2 kulah katanya. Nah, jadi selama tidak air itu berubah dengan najis, maka tetap mensuci dan mensucikan. Ya, ya. Istinsyak masuk sekaligus dalam kumur itu. Kumur dan sebagian air dimasukkan ke kedua lubang hidung. Allah alam, apa ada gosok giginya? Sulit. Ya, yang benar itu ya sambil masukkan ke mulut, dimasukkan pula sebagiannya ke kedua lubang itu. Kenapa? Berubah warna dengan apa? Ya, kalau zat pewarna itu bukan najis. Jadi yang dikatakan berubah warna itu kalau dengan najis berubahnya itu, maka itu tidak boleh dipakai lagi. Kalau berubah warnanya itu tidak dengan najis, ya tidak mengapa. Paham ya? Nah, keruh airnya itu kan berubah warna. Keruhnya dengan apa? Ya, kalau tidak dengan najis ya nggak apa-apa. Nah, iya, berubah warnanya karena sudah dipakai wudu. Rasulullah SAW menyatakan al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak membuat najis orang lain. Nah, iya. Kecuali kalau setelah dipakai wudu itu bau kencing namanya. Nah, ini namanya sudah sifat air itu sudah berubah dengan barang najis. Ya. Rasulullah SAW memakai mandi bekas mandinya Maimunah, mandi junub padahal. Mandi junub dengan bekas air mandinya istri beliau yaitu Maimunah. Nah, iya karena susah air, nggak dibuang. Nah, begitu. Dan kondisi yang demikian itu baru kita rasakan kalau di tempat yang kurang air. Suami istri satu ember mandi, satu ember. Berat. Di Yaman
Kalau di Saudi sekarang, wah, melimpah ruah air, ya. Apa? Penyulingan air, apa? Dari air laut itu dirubah jadi air tawar. Wah, sudah melimpah. Tapi kalau di daerah-daerah negeri-negeri Arab yang fuqara, masakin, ya Allah, seperti di Yaman, ngambil airnya itu, sumurnya itu kadang-kadang 15 km untuk menempuh perjalanan ke sana. Dipukuli orang kalau mandi model kayak di Indonesia gini. Wah. 3 kali mandi. Wah, ini jadi masalah nanti. 2 kali mandi gitu. Wah, ini gawat ini. Iya. Seperti di Pakistan, di daerah-daerah, ya Allah, fugara itu setengah mati air. Terasa itu. Kita memakai air itu baru mengerti tuntunan-tuntunan ini. Kenapa kok Nabi itu mandi bekas air mandi istrinya? Aneh. Ternyata baru kita tahu itu setelah di daerah-daerah yang sengsara. Nah, baik. Sekarang sudah kita bahas tentang al-hadatsul asghar. Mengatasinya untuk lepas daripadanya ialah dengan al-wudu. Ya. Benda-benda itu boleh dijadikan istinja. Kadang-kadang terpaksa karena kamar mandi tidak ada air, ya digosok-gosokkan ke tembok. Ya, apa boleh buat? Daun sama dengan kain. Ya. Rumputan. Nah. Ya. Ya dibuang. Ini biasa. Tidak ada khusus. Nggak ada khusus. Nah, barang baku. Yang penting bukan bekas bukan itu kotoran hewan yang padat dan bukan tulang. Sebagian ulama mengkiaskan kaca itu tidak boleh karena serupa dengan tulang. Ya, karena Nabi sudah mengatakan kenapa kok dilarang pakai tulang? Bukan karena licinnya, tetapi karena itu adalah makanan daripada jin. Ya, itu namanya mengganggu jin. Ya, kalau saya dijelaskan illatnya, illatul hukum, nah, kata para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi haitsu darat isbatan wa nafyan. Seperti itu. Ini kiasnya kepada riwayat daripada Miqdad bin Aus. Miqdad bin Aus disuruh tanya oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW, karena malu Sayyidina Ali mau tanya, berhubung beliau adalah menantu Rasulullah.
Itu katanya tanyanya itu kuntu rajulan madda'an. Aku ini adalah orang yang banyak mengeluarkan madi karena syahwat yang keras. Madi itu sederajat dengan air, kencing. Ya, najisnya sama. Nah, bagaimana ya Rasulullah keadaanku yang demikian? Maka dijawab oleh Rasulullah, cuci, kemudian wudu setiap mau sholat. Cuci kemaluanmu kemudian wudu, setelah itu sholat. Jadi walaupun kemudian setelah dicuci, setelah wudu masih juga keluar, ya tetap sholat. Cukup dengan mencuci dan berwudu itu. Tapi setiap sholat, nah, setiap mau sholat begitu. Ya, setiap sholat ya harus ganti celana dalamnya. Enggak, pakai celana, bukan celana dalam yang pendek seperti kita, bukan sempak, tetapi celana panjang sampai ke lutut. Iya, rangkupan celana panjang, namanya sirwal. Katanya para sahabat melihat Rasulullah memakai sirwal, yaitu ketika naik kuda terlihat tersibak itu sirwalnya. Jadi sirwal itu ialah celana panjang yang dipakai di balik sarung atau di balik sauk kamis. Begitu, itu sirwal namanya. Pangkepan. Karena memang beliau naik turun kuda dan sebagainya. Dengan madi, ya, orang yang banyak keluar madi sama dengan orang yang banyak keluar air kencing. Ya, ini kondisi abnormal memang, sama-sama abnormal. Ganti, ya cuci kalau memang mau cuci. Ya, sebagaimana hukumnya barang najis. Setiap mau sholat. Enggak, itu dianggap satu sholat ya. Nah, seperti sholat wajib ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, itu satu sholat. Itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita masuk kepada al-ghuslu, mandi. Masih ada waktu ya. Al-ghuslu, mandi itu ialah taharatun wajibatun, bersuci yang wajib, minal hadatsil akbari, dari hadas besar. Kalau wudu taharatun wajibatun minal hadatsil asghari. Kal janabati, seperti jenabah, junub, wal haidhi, dan haid. Ya. Sekarang kaifiyatul ghusli, bagaimana perkara mandi, caranya. Pertama, ayyanwiyal ghusla biqalbihi biduni nutqin bin niyati, berniat mandi biqalbihi, dengan hatinya, biduni nutqin bin niyati, tanpa nutqin, tanpa mengucapkan niat. Sanian,
Tsumma yusammi fayaqulu, kemudian mengucapkan bismillah, sehingga menyatakan bismillah. Salisan, tsumma yatawadda'u wudu'an kamila, kemudian berwudu dengan wudu sempurna. Ini satu riwayat. Riwayat lain menyatakan berwudu sempurna kecuali kedua telapak tangan tidak dicuci. Kedua telapak kaki tidak dicuci. Nanti dicucinya setelah selesai mandi. Nah, ini riwayat ini wudu sempurna, mencuci juga kedua telapak kaki. Wudu sempurna. Rabi'an, yang keempat, sumaya yuhsil ma'a, kemudian mengalirkan air ala ra'sihi, menuangkan air ala ra'sihi ke kepalanya. Faiza arwahu, maka kalau sudah selesai, arwahu artinya menumpahkan air dengan lengkap ke kepala, afadha alaihi salasa marratin, mengalirkan air ke kepala itu salasa marrat, 3 kali. Khamisan, summa yaghsilu sa'ira badanihi, kemudian mencuci segenap anggota badannya. Ya. Begitu. Termasuk daripada sunnah-sunnah ialah selama setelah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, itu mengusapkan kedua telapak tangan itu mengusapkan kedua telapak tangan ke lantai 3 kali, kemudian mencuci kedua telapak tangan, kemudian berwudu seperti biasa, kecuali kedua telapak kaki, kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh sampai yakin bahwa seluruh tubuh telah dialiri oleh air, ya. Kemudian mencuci kedua telapak kaki 3 kali. Nah, ini sunnah. Lengkapnya demikian. Ya. Mencuci kemaluan sebelum berwudu, ya. Setelah mencuci kemaluan, kemudian menggosokkan kedua telapak tangan ke lantai. Kemudian mencuci kedua telapak tangan, kemudian terus selanjutnya berwudu seperti biasa kecuali kedua telapak kaki, kemudian mengguyurkan air dari kepala sampai ke seluruh tubuh dan meyakini bahwa memang seluruh tubuh telah dialiri oleh air. Kemudian mencuci kedua telapak kaki. Rantai 3 kali. Ya. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi itu mandi junub bersama istrinya. Nah, itu diberitakan perbuatan Nabi, karena yang melihat beliau mandi junub kan istrinya. Diberitakan kepada kita bagaimana beliau melakukan mandi junub tersebut. Iya, sama.
Banyak itu. Iya. Ya, alhamdulillah bertambah ilmu, bertambah. Nah. Ya. Para guru-guru dulu menyatakan sholat 5 waktu bagi pria di masjid itu sunnah muakkadah ya. Nah, iya. Iya, karena berpegang dengan hadis salatul fardhi di salatil jamaati apa itu kunu sab'a isyrina darajah begitu hadisnya, saya lupa. Karena hadis ini dikatakan oleh Nabi, sholat sendirian dibanding dengan sholat berjamaah itu bedanya 27 derajat. Oh, berarti sholat sendirian juga masih ada derajatnya. Itu pengertiannya. Satu-satunya hadis yang dipakai dalil untuk menyatakan sholat sendirian itu boleh, artinya kalau sendirian berarti tidak di masjid begitu. Ini sedangkan hadis-hadis yang memberikan ancaman keras untuk mereka yang tidak sholat jamaah itu terlalu banyak. Mau diartikan kemana? Masa hadis yang banyak itu dipaksakan untuk diartikan kepada hadis yang satu ini? Ya. Jadi mestinya hadis yang satu ini yang harus ditundukkan kepada makna hadis yang banyak itu tadi, yang kesahihannya demikian kuat. Jadi bagaimana hadis yang satu ini tundukkan maknanya kepada hadis yang banyak itu? Artinya orang yang meninggalkan sholat jamaah di masjid, dia sholat sendirian di rumahnya, sholatnya tetap sah, tetapi dia telah berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban sholat jamaah di masjid tanpa alasan syar'i, tanpa uzur syar'i. Ya, uzur syar'i antara lain ya hujan, sehingga adanya kalau hujan itu tambahi apa? Sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian, karena tidak wajib sholat jamaah ketika turun hujan. Ya. Ya, pulang kembali ke rumah. Sampai Abdullah bin Az-Zubair datang ke masjid, sampai di depan masjid orang sudah bubar balik. Ya, tidak bisa dikatakan lebih baik, tapi ada contohnya perbuatan itu. Allah a'lam. Kalau perkara fitnah itu ya tergantung memang apakah itu wahmi, cuma dugaan, atau memang kenyataan. Loh, mendirikan berjamaah, mendirikan jamaah baru itu nggak boleh. Bukan mendirikan sholat, mendirikan jamaah baru, dia nggak boleh. Sendiri-sendiri. Iya, beri syarat gitu. Kalau sholat yang bersangkutan, namanya sholat zuhur. Tapi kalau orang musafir setelah sholat zuhur dia sholat asar, jamaah kan? Berjamaah nggak ada masalah, karena bukan jamaah sholat zuhur. Yang dilarang itu
membuat jamaah lagi pada sholat yang sama dengan yang dilakukan oleh imam. Iya, sendiri-sendiri. Kalau sholat yang bersangkutan. Iya.